Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bapak juga sehat kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Oke. Bapak selaku coach tentu sudah siap ya, Pak? Sudah siap Pak? Baik. Saya nanti akan mencatat hal-hal penting yang saya anggap penting untuk dicatat. Saya juga akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coaching Alur Tirta. Dalam coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Dari kompetensi yang akan saya sampaikan nanti, kompetensi intinya yaitu present, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Oh, baik Pak. Pak Andi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari 3 kompetensi tadi saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya tanyakan kepada coach nantinya, sehingga apa yang saya tanyakan nanti bisa menggali potensi dari si coach tersebut. Pertanyaan berbobot ya Pak? Iya. Mengenai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan Pak? Ya, tujuannya yang ingin dikembangkan nanti dengan menggunakan alur Tirta Pak, dan dari tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Seperti itu Pak. Baik Pak, saya melihat Bapak sudah siap untuk melakukan coaching. Kita akan segera melaksanakannya. Selamat sukses ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, ada ini Pak. Saya sebenarnya udah lama nih pengen sharing-sharing sama Bapak gitu kan, terkait apa yang saya rasakan saat ini, dan saya merasa memang saya butuh orang lain untuk meringankan beban pikiran saya. Jadi masalah yang Ibu hadapi di sini, tujuannya Ibu kemari itu adalah untuk meringankan beban Ibu. Iya. Oh iya, jadi menurut Ibu permasalahannya itu yang bisa Ibu sampaikan itu apa saja? Gini Pak, mungkin karena saya ini saat ini sedang memegang amanah Pak menjadi kepala sekolah, jadi saya kayaknya kok merasa berat sekali, dan banyak masalah-masalah yang saya hadapi terkait dengan murid, terkait dengan guru gitu. Jadi memang saya nggak bisa memecahkan sendiri Pak. Jadi saya ingin bertanya lah, sharing-sharing lah sama Bapak. Mohon masukan lah dari Bapak begitu, kalau misalnya Pak, atau misalnya menguatkan apa yang menguatkan apa yang niat-niat saya lah gitu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, apa yang membuat Ibu sehingga masalah yang tadinya dengan anak-anak, mungkin rekan-rekan sejauh juga seperti itu ya Bu ya, sehingga membuat Ibu merasa seperti ada beban dalam diri Ibu ya. Jadi apa yang membuat Ibu itu menjadi seperti itu? Masalah yang saya alami ini Pak, yang pertama guru nih Pak, karena memang ada 17 guru di sekolah saya itu, dan saya sadari saya juga harus menghadapi 17 karakter Pak, 17 sifat orang yang semuanya itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra dengan saya. Jadi yang pro dan kontra itu, yang kalau pro dia alhamdulillah, tapi yang kontra ini yang sering membuat saya pusing gitu Pak. Jadi itulah Pak salah satu masalah saya Pak. Jadi dari masalah itu apa yang membuat Ibu bisa apa yang bisa Ibu lakukan dengan ataupun langkah-langkah yang mungkin bisa Ibu ambil untuk bisa meringankan masalah dengan guru-guru, dengan siswa. Itu mungkin Ibu bisa berpikir langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya seperti itu.
Saya berpikirnya gini Pak, yang pertama sekali guru itu punya sifat masing-masing yang tidak bisa saya ubah, gitu ya Pak. Nah, memang sudah menjadi karakter mereka. Jadi yang kedua adalah bahwasannya saya juga harus mengatur mindset saya, pola pikir saya supaya saya bisa lebih sehat gitu Pak. Jadi saya selama ini Pak, kalau guru itu sudah saya bilang sekali, 2 kali, 3 kali tapi masih tetap juga bandel ini ya, maka saya naik ke atas gitu Pak. Saya mohon bantuan dari pengawas untuk membina kawan-kawan guru. Saya nggak mau penting sendiri. Itulah selama ini yang saya lakukan Pak. Itu bagus sekali Bu, apa yang Ibu lakukan itu saya rasa itu udah mantap. Saya rasa untuk terus bisa dilakukan dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya rasa langkah-langkah yang Ibu ambil sudah tepat begitu. Jadi dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi ini bisa nggak Ibu ceritakan kembali untuk dapat menyelesaikannya lebih baik lagi untuk kedepannya? Rencana saya nih Pak, rencana saya yang mau saya lakukan adalah yang pertama membuat kegiatan rohani di sekolah supaya kawan-kawan guru baik itu yang beragama Islam atau non Islam itu mereka punya wadah untuk secara rohani. Mereka ada ya siraman rohani itu mudah-mudahan bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik gitu kan Pak. Yang rencana pertama. Rencana kedua memang Pak, saya mau memberikan reward lah ya Pak bagi kawan-kawan guru yang melaksanakan dan membantu saya dalam program-program yang sudah saya buat. Itu rencana saya Pak. Itu bagus sekali, ide Ibu itu sangat bagus sekali. Jadi dengan apa yang permasalahan Ibu tadi, Ibu sudah dapat menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Sebenarnya seperti itu Bu. Jadi itu perlu Ibu lakukan. Kemudian komitmen apa yang dapat Ibu lakukan untuk selanjutnya? Yang jelas Pak, karena jabatan kepala sekolah itu adalah bagi saya itu amanah. Dan amanah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka saya berkomitmen Pak untuk menjalani ini sedaya upaya saya akan betul-betul saya laksanakan. Tetapi memang Pak, saya akui saya hanya manusia biasa Pak. Yang saya ini butuh kawan bicara Pak, butuh masukan dari kawan-kawan yang seide, sama saya gitu Pak. Itu yang saya inginkan. Itu jadi tim komitmen Ibu ya. Jadi lalu siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saat ini yang bisa membantu saya yang terlihat saat ini yang bisa ini, saya beranggapan saya bapak salah satunya gitu ya Pak, bisa membantu saya. Makanya saya datang nih ke Bapak untuk minta penguatan lah dari Bapak. Itu satu Pak. Yang kedua, yang saya anggap menjadi orang yang mendukung saya itu adalah suami saya, Pak, keluarga saya, anak-anak saya. Yang ketiga adalah teman dekat saya sesama kepala sekolah. Jadi itu yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali. Jadi saya akan terus mendukung apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya. Saya ucapkan good luck kepada Ibu untuk selanjutnya. Ibu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi saya rasa seperti itu aja Bu. Siap, terima kasih Pak atas masukan-masukannya hari ini. Sama-sama Bu. Baik Pak Andi, terima kasih sudah selesai melakukan coachingnya. Saya tadi melihat coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah mengalir dengan baik. Dan selanjutnya saya akan menanyakan tentang coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke Pak, yang jadi indikator ketercapai kompetensi saya itu yang akan saya kembangkan lagi nantinya adalah bagaimana menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang lebih baik lagi untuk selanjutnya untuk meningkatkan coaching saya nanti, seperti itu Pak. Baik Pak, saya tadi sudah mencatat ada beberapa hasil pembicaraan coaching Bapak sama coaching.
Ya, yang saya lihat tadi, yang saya catat di sini, coach Bapak situasinya ada beban yang perlu diringankan dengan bantuan Bapak. Situasi di sekolahnya ada pro dan kontra. Kemudian coach Bapak ingin melakukan kegiatan rohani supaya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian selain itu memberikan reward kepada guru-guru di sana, dan ibu itu berkomitmen untuk melaksanakan ini semua. Kemudian tadi Bapak bertanya siapa saja yang bisa bantu. Tadi sudah dijelaskan ibu itu bahwa termasuk Bapak di dalamnya diharapkan untuk membantu beliau. Kemudian jalannya coaching, saya sudah melihat di catatan saya, tirtanya sudah jalan, sudah bagus Pak. Sudah ada tujuannya, diidentifikasi tadi, kemudian rencananya, tanggung jawabnya juga sudah ada semua. Dan Bapak juga selaku coach, saya melihat sudah ada kompetensi kehadiran penuh, dan pertanyaannya pun saya melihat tadi sudah berbobot. Begitu Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi selain dari pertanyaan berbobot tadi, saya inginkan nantinya dalam diri saya tadi lebih baik lagi dalam peningkatan kompetensi di alur tirtanya tersebut Pak. Begitu ya. Di alur tirtanya mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi bisa lebih menggali potensi dari si coach tersebut. Begitu. Saya apresiasi dengan kegiatan yang tadi Pak. Selaku coach, saya melihat Bapak sudah bagus melaksanakannya. Semoga sukses dan bisa membantu para rekan sejawat untuk melakukan tugas di sekolah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.